Selamat datang kembali di channel Karate Tekno, masih bersama saya Karyadi. Dan kita akan melanjutkan lagi materi Inkscape kita. Di 3 video sebelumnya kita sudah belajar cara mendownload dan juga menginstal Inkscape. Dan juga kita sudah belajar tentang manajemen kanvas, zooming tools, dan juga tentang shape tools. Nah, shape tools yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah secara umum, kita sudah bahas ke-5 shape toolsnya. Dan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menduplikat objek, kemudian manajemen Z-indexnya, dan juga terakhir nanti kita akan juga belajar shape rectangles. Oke, langsung saja kita buka Inkscape-nya. Kita yang pertama kali akan bahas tentang duplikat objek dulu. Saya akan membuat sebuah objek persegi seperti ini misalnya. Jadi teman-teman, setiap objek yang kita buat di sini ataupun shape yang kita buat di sini dia mengikuti settingan terakhir ya. Settingan terakhir dari pekerjaan yang kita buat menggunakan Inkscape ini. Jadi karena di project terakhirnya di Inkscape ini, di aplikasi Inkscape ini saya menggunakan warna stroke colornya warna orange seperti ini dan fill colornya warna kuning, maka pengaturan itu juga akan terbawa pada saat saya bekerja lagi dengan aplikasi Inkscape ini. Tapi ini tetap bisa kita edit lagi. Misalnya saya akan buat solid aja biar kelihatan nanti perbedaannya. Oke, saya sudah punya di sini sebuah objek persegi. Saya perkecilkan dulu. Oke. Nah, untuk menduplikat objek ataupun membuat objek ini menjadi dua bisa dengan cara Ctrl D aja. Ya, ketekan Ctrl D di keyboard. Nah, ini sudah menjadi dua. Kalau saya geser satu, nah seperti ini. Kalau dua-duanya mau kita duplikat, misalnya kita mau membuat 4 objek yang sama, kita bisa blok aja seperti ini sampai pastikan terpilih kedua-duanya. Kemudian Ctrl D, pada saat kita tekan Ctrl D di keyboard ini otomatis sudah menjadi dua objeknya. Duplikat ya, sekarang saya turunkan ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kalau yang ini mau kita edit tersendiri, ini sudah bisa. Oke, demikian cara menduplikat objek, atau selain duplikat dengan cara Ctrl D, dengan Ctrl C juga bisa sih sebenarnya. Ctrl C sama juga, cuma bedanya kalau Ctrl C objeknya belum digandakan, tapi kita harus pastikan dulu dia klik di tempat yang kosong, kemudian kita tekan lagi Ctrl V, baru kemungkinan akan muncul objek duplikatnya. Sementara kalau saya sering menggunakan Ctrl D aja, karena dengan cara Ctrl D langsung sudah diduplikat, tinggal tarik aja, tidak perlu kita tekan tombol yang lain lagi, langsung objeknya sudah menjadi dua. Oke, berikutnya sekarang kita akan lanjut dengan materi Z-index. Nah, Z-index ini adalah posisi atau susunan dari objek yang kita punya. Misalnya gini ya, ini kan objek yang pertama, ini warna merah di paling belakang, kemudian di atasnya ada warna ungu, ada warna hitam ini, kemudian ini saya ubah lagi ya, warnanya warna biru, oke. Warna hijaunya paling atas. Ini terlihat ya susunannya. Hijau paling atas, kemudian di belakang hijau ada biru, di belakang biru ada hitam. Ini saya buat hitam lagi ya, ada hitam. Kemudian di belakang hitam ada warna ungu. Di bawah warna ungu ada warna merah. Ini adalah susunan Z-index yang saya maksud. Ya, ini susunan ini bisa juga disebut dengan Z-index atau juga Z-order ya, sama aja sih sebenarnya. Teman-teman bisa sebut ini Z-order atau Z-index juga. Oke, yang pertama kalau misalnya yang warna merah ini, kalau warna merah ini saya mau letakkan Z-indexnya di paling atas, berarti dia menutupi semua objek yang lainnya, termasuk warna hijau yang paling atas ini. Berarti nanti kita akan ubah warna merah ini akan menjadi paling atas ya. Jadi caranya klik dulu objek warna merahnya ini, kemudian pilih objek di sini. Nah, di sini kita pilih rise to top. Nah, kalau kita pilih rise to top, ini artinya objeknya akan berpindah ke paling atas. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau ini saya lebarkan ataupun saya letakkan di sini, posisinya akan berpindah menjadi di atas warna hijau. Warna hijau ataupun warna yang lainnya berada di bawah warna merah sekarang. Nah, kalau ini mau saya kembalikan lagi ke paling bawah, ya, paling bawah dari objek yang ada. Ini caranya klik objeknya, kemudian pilih objek lagi di sini. Kemudian pilih lower to bottom, langsung dia kembali ke bawah lagi. Nah, ini kemanapun saya bawa dia akan kembali lagi ke bawah.
Oke, jadi tumpukannya seperti itu. Kemudian selain dari rise to top dan juga lower to bottom, kita juga bisa berpindah satu tingkat, ya, satu tingkat, naik satu tingkat ataupun turun satu tingkat di antara objek-objek yang ada ini. Misalnya yang warna merah ini mau saya letakkan di atas warna ungu, tetapi tetap masih di bawah objek-objek yang lain. Jadi caranya klik dulu sama seperti tadi, kemudian objek, saya pilih rise, ya. Ini saya geser dulu biar kelihatan ya. Oke, saya pilih objek, kemudian pilih rise. Kalau pilih rise berarti dia naik satu langkah ataupun melangkahi satu objek yang ada di depannya, tapi masih tetap di belakang objek yang lain. Seperti ini. Bisa coba langsung di komputer masing-masing. Kemudian kalau saya melangkah di atasnya lagi, misalnya saya mau di atas warna hitam tapi tetap masih di bawah warna biru. Klik dulu objeknya, kemudian pilih objek lagi, pilih rise lagi. Nah, langsung dia di atas objek warna hitam tetapi masih di bawah warna biru. Jadi seperti itu. Kalau mau turun lagi ke bawah, ya, turun satu langkah ke bawah, maunya sekarang berada di bawah warna hitam tapi masih di atas warna ungu misalnya. Jadi objek warna merah ini saya klik dulu, kemudian objek, pilih yang lower. Lower berarti dia turun satu langkah. Nah, turun di belakang satu objek di belakangnya. Kalau mau turun lagi ke posisi semula yang paling bawah, di bawah warna ungu, ya, berarti sini saya harus pilih yang lower lagi. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan objek yang lainnya, misalnya warna hitam mau saya pilih, kemudian mau saya buat di paling atas, di atas ya, di atas warna hijau, rise to top. Nah, ini menutupi semuanya nih. Kalau saya buat ini, menutupi semuanya. Tapi kalau ini saya pilih menjadi lower, misalnya kalau saya pilih lower, berarti dia di bawah warna hijau. Kalau saya pilih lagi lower lagi, saya pilih lower lagi di bawah warna biru. Dan seterusnya, kalau saya pilih yang lower to bottom, berarti di bawah semua objek yang ada warna hitamnya. Gitu ya. Saya kembalikan dulu. Kemudian sekarang apa sih, ada nggak shortcutnya ataupun jalan pintasnya? Nggak perlu teman-teman klik dulu objeknya, kemudian pilih objek, pilih rise to top, rise lower ataupun lower to bottom. Jadi jawabannya ada. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau mau rise to top, pilih klik tombol home di keyboard. Kalau mau rise ataupun menaik satu langkah ataupun melangkahi satu objek di depannya, pick up ya di keyboard bisa ditekan. Kemudian kalau lower, turun satu objek di belakangnya, pick down, ditekan di keyboard. Kemudian kalau lower to bottom ataupun di paling dasar ataupun di bawah semua objek yang ada, itu pilih tekan tombol N di keyboard. Ya, langsung kita praktekkan sekarang. Misalnya saya mau objek warna merah ini berada di paling atas, ya, paling atas dari semua objek. Pilih dulu objeknya, kemudian tekan aja tombol home di keyboard. Nah, ini sudah berada di atas. Oke. Kemudian kalau ini mau saya kembalikan lagi ke paling bawah, itu tekan tombol N. N berarti dia paling bawah lagi. Jadi nggak perlu lagi harus klik di objek kemudian pilih lagi yang di sini. Cukup tekan tombol home untuk di depan atau N untuk turun ke paling bawah. Ataupun kalau mau maju satu langkah tadi, misalnya untuk raise ataupun lower. Nah, jadi kalau untuk raise, maju satu langkah ataupun naik satu langkah, satu tingkat di atas objek di depannya, itu bisa tekan tombol pick up di keyboard. Nah, naik satu langkah seperti ini. Mau naik lagi satu langkah lagi, tekan lagi atasnya, tekan lagi dan tekan lagi. Seperti itu. Kalau mau turun, ya, turun ke bawah, pick down, tekan pick down di keyboard, dia turun satu langkah. Nah, jadi kelihatan seperti ini, turun satu langkah. Jadi ada shortcutnya. Silakan teman-teman coba, silakan praktekkan di komputer masing-masing. Oke, berikutnya sekarang kita akan bermain ataupun mencoba untuk memodifikasi shape yang pertama, yaitu rectangles ini. Jadi abaikan dulu objek-objek ataupun shape-shape yang lainnya, kita tetap fokus dengan rectangle dulu. Nantinya di video-video berikutnya kita tetap akan membahas tuntas dengan shape-shape yang lainnya. Sama seperti objek-objek yang lainnya juga ya. Kalau persegi ini, cara membuatnya ataupun menggambarnya sama seperti yang kita coba tadi ya. Seperti pada saat kita mencoba Z-index tadi, ini misalnya saya hapus dulu. Ini misalnya saya hapus dulu. Jadi
klik dulu di shape toolsnya ini, klik rectangle, kemudian otomatis kursornya akan berubah menjadi bentuk rectangle tersebut. Jadi seperti saya jelaskan tadi, dia akan mengikuti warna ataupun bentuk dari semua settingan persegi ini ataupun rectangles ini, mengikuti bentuk yang terakhir kita buat sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya saya buat warna orange stroke-nya dan warna fill-nya warna hitam, maka objek yang baru kita buat ini juga akan mengikuti settingan yang terakhir tadi. Jadi tinggal diklik aja, drag ya, geser mouse-nya. Dan ini bagusnya di sini kita nggak perlu, kalau udah selesai satu, kalau kita mau buat objek lain ataupun shape lain dengan shape yang sama yaitu rectangle, ini kita nggak perlu pindah-pindah kursor harus klik sini lagi. Jadi tetap sekali klik. Nah, untuk beberapa rectangle bisa kita buat di sini. Nah, jadi gitu. Kemudian di sini kita akan mencoba memanajemen shape yang ada, terutama untuk yang rectangles ini ya. Yang pertama kita bisa klik di sini, kemudian kita bisa resize ataupun mengubah ukurannya seperti ini. Ini bebas nih ya, bebas, saya nggak tekan apa-apa, tombol apa-apa di keyboard. Nah, tapi sekarang coba kalau saya tekan tombol control di keyboard, nah ini perbedaannya nampak. Jadi dia seimbang, perubahannya seimbang. Kalau saya klik di ujung kan atas seperti ini ya, kanan atas seperti ini. Kalau tadi nggak saya tekan apa-apa, sekarang saya tekan tombol kontrolnya di keyboard, maka perubahannya akan seimbang. Nah, kalau saya tekan tombol shift di keyboard, maka perubahannya akan berpusat di tengah, ada titik di tengahnya. Jadi perubahannya akan seimbang kiri dan kanan, seperti itu. Kalau kirinya saya lebarkan, kanan juga naik. Kalau yang atasnya saya lebarkan, yang bawah juga akan mengikuti, seperti itu terus. Nah, tapi kalau saya lepas, ya nggak ada, maka pusatnya akan berada di sini, di sudut kiri paling bawah. Kalau kita mau naikkan tingginya bisa juga di sini, ataupun turunkan seperti ini, atau kita juga bisa dengan cara klik di tombol ini. Jadi atau kita juga bisa klik di tombol ini untuk width-nya, untuk lebarnya ya. Saya tambah di sini, ataupun langsung kita buat angka di sini juga bisa. 50 misalnya, misalnya 50. 50, kemudian kali 50 misalnya persegi seperti ini. Atau kalau kita mau 50 kali 25 juga bisa, jadi seperti ini. Jadi kalau kita mau angka yang pasti, bisa kita input di sini. Kalau ini posisinya, kalau ini kan kalau saya geser sumbu X nya berubah, kita bisa lihat di sini sumbu X dan sumbu Y bisa berubah. Jadi bisa kita misalnya mau di 25 misalnya 25, kemudian yang ini juga posisinya 25. Nah, jadi pas titiknya. Supaya tidak terlalu siku seperti ini, kita bisa double klik aja. Nah, kemudian di sini ada pilihan RX dan juga RY. Nah, RX ini maksudnya adalah radius X, radius sumbu X. Ini kan sumbu X. Kalau dalam grafik itu kan ada sumbu X dan sumbu Y. Yang ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Nah, sekarang kita bisa atur nih. Untuk sumbu X-nya kita bisa tambah di sini. Seperti ini. Untuk sumbu Y-nya di sini. Oke, jadi seperti ini. Ataupun biar lebih mudah, kalau kita nggak mau bermain dengan angka di sini, juga bisa kita dengan cara klik tepat di titik tengahnya ini. Saya zoom ya. Tepat di sini. Nah, jadi seperti ini. Ya. Oke, teman-teman bisa silakan dikreasikan sendiri masing-masing. Rounded ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu circular rounded corner dan juga elliptic rounded corner. Nah, yang sedang saya buat ini adalah circular rounded corners. Selain dari bentuk ini, bisa juga kita duplikat dulu ya, duplikat, bawa ke bawah. Nah, yang termasuk juga bentuk circular rounded corners itu juga ini lebih bisa double klik aja nih ya, di double klik aja kita akan ubah lengkungannya ini lebih melengkung lagi, menyerupai bentuk ellipse ya. Double klik, nah akan muncul seperti ini. Kita bisa buat lagi seperti ini, dan ini juga kita bisa lagi sini. Nah, kira-kira seperti ini atau gini lah ya. Dua-duanya ini termasuk kategori circular rounded corners. Selain dari circular rounded corners ini, elliptic rounded corner. Nah, kalau elliptic dia seperti ini. Saya ambil contoh ya.
Yang ini saya akan membuat menjadi elliptic rounded corner. Pilih dulu objeknya, kemudian bisa double klik. Nah, kemudian ini kita bisa buat sedikit, geser ke bawah sedikit, kemudian seperti ini. Inilah ya, kira-kira seperti ini. Ini kita buat lebih panjang. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi X dengan titik Y ini nggak seimbang, Y nya lebih ke tengah seperti ini, sementara yang X yang sumbu X nya cuma sedikit digesernya. Kemudian yang masih juga termasuk elliptic rounded corner itu saya ambil yang ini ya, objek yang satu lagi, yang ini aja. Nah, elliptic rounded corner, misalnya saya buat yang ini titik Y nya sedikit aja, kemudian X nya yang kita bawa ke tengah habis seperti ini. Nah, jadi gini, jadi yang kiri ini disebut dengan circular rounded corner bentuknya, sementara yang kanannya ini disebut dengan elliptic rounded corner. Objek rectangle ini juga bisa kita atur lagi kemiringannya ya. Misalnya yang ini nih, saya mau atur kemiringannya. Kalau sudah kita klik sekali seperti ini, kita klik sekali lagi, bukan double klik ya, tapi klik sekali, kemudian klik sekali lagi. Nah, sampai muncul panahnya itu berbeda dengan yang pertama. Ini atas bawah, kiri kanan ya. Sekarang kalau saya klik sekali lagi, ini menjadi kiri kanan, kemudian ini melengkung. Ini saya geser lagi ke bawah. Kalau yang ini misalnya saya geser nih, yang panahnya ini saya geser ke kanan, dia akan jadi seperti ini. Kalau geser ke kiri, jadinya seperti ini. Oke, silakan teman-teman coba dan kreasikan sendiri masing-masing. Saya kembalikan dulu. Kemudian kalau yang ini saya geser atas bawah, dia seperti ini. Ya, kalau yang ini juga sama, atas bawah. Yang bawah juga sama tadi ya, kiri kanan. Kemudian kalau yang sudut kiri kanan atas bawah ini fungsinya untuk memutar seperti ini. Nah, memutar objeknya. Ini sama aja fungsinya ya, antara sudut kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah, ini sama aja. Fungsinya sama aja untuk memutar objeknya. Tuh, kalau ini misalnya saya putar dulu seperti ini. Ini saya putar, klik 2 kali ya untuk bisa memutar. Oke, kalau misalnya ini saya putar dulu ya, saya putar dulu. Misalnya objek ini mau saya buat melengkung seperti ini juga bisa. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau misalnya objek yang sudah terlanjur menjadi melengkung seperti ini atau rounded seperti ini, kemudian kita berubah pikiran mau menjadikan dia menjadi siku lagi, itu bisa dengan cara double klik lagi objeknya, double klik dulu, klik 2 kali. Kemudian pilih aja di sini ikon siku seperti ini, klik aja. Nah, dia akan otomatis menjadi bentuk siku lagi. Ini kalau saya kembalikan bentuknya, nah, dia seperti ini, bentuk siku lagi. Begitu juga dengan objek yang lainnya ya, rectangle yang lainnya. Oke, sekarang dari beberapa objek hasil dari yang shape rectangles ini saya coba hapus dulu ya, yang lainnya saya hapus dulu. Nah, kemudian ini kita akan kolaborasi beberapa rectangle yang akan kita duplikat kemudian hingga membentuk sebuah objek yang menyerupai objek 3D lah gitu. Teman-teman bisa latihan langsung. Ini objek yang sudah ada seperti ini. Saya akan buat width-nya 50, height-nya juga 50 misalnya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian objek ini akan saya bentuk menjadi kira-kira menyerupai kubus lah gitu
gitu ya. Ini yang pertama kita bisa putar dulu dia seperti ini, kemudian kita geser sedikit. Kita bawa bawah lagi ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk atasnya kita duplikat aja, tinggal duplikat aja, Ctrl D. Kemudian atasnya sekarang kita bisa putar. Ini saya kasih contoh aja ya, teman-teman bisa kreasikan sendiri masing-masing. Saya buat lebih gepeng lagi. Oke. Ini saya putar lagi. Bisa kita putar lagi. Ini juga geser lagi. Oke, ini geser lagi. Iya. Nah, ini teman-teman bisa atur lagi posisinya sampai benar-benar pas nanti ya. Duplikat lagi, kita geser, kemudian kita bisa objek ini kita balik, nah, jadi seperti ini. Kita bisa kreasikan sendiri masing-masing ya. Misalnya menyerupai sebuah kubus sederhana, walaupun belum terlalu rapi ya, karena ini cuma video tutorialnya aja. Nanti teman-teman bisa membuatnya lebih rapi lagi. Oke, kira-kira seperti ini. Terus silakan teman-teman mencoba tes latihan langsung di komputer masing-masing. Dan selanjutnya teman-teman misalnya mau kreasikan sendiri lagi, misalnya mau ambil ini ya, saya duplikat, tarik ini, kemudian saya coba buat, kemudian saya ambil yang ini, saya buat di sini. Taruh di sini, duplikat lagi, kita taruh lagi di sini, duplikat lagi, taruh di sini. Jadi kelihatan kayak menumpuk kardusnya gitu ya. Ya, silakan teman-teman kreasikan sendiri. Yang pastinya semakin banyak teman-teman berlatih, pasti akan semakin mahir dan semakin mampu menciptakan kreasi-kreasi yang baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.